Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Billy Umri dan masih di channel Mr. Billy. Hari ini kita akan latihan lagi membahas soal persiapan dari menjelang tes KDCAT untuk tahun 2024 ini. Dan materi hari ini ataupun latihan hari ini terkait dengan kisi-kisi soal TWK, yakni tentang nasionalisme. Nah, sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe channel ini agar kita semakin semangat memberikan materi pembelajaran terbaru terkait dengan tes KDCAT ataupun informasi terkait dengan perkembangan CPNS, sekolah kedinasan dan juga P3K. Bagi teman-teman yang belum menonton video lainnya, silahkan kalian bisa cek di playlist ya. Ada beberapa materi dan juga latihan-latihan soal lainnya untuk kalian sebagai panduan ataupun sebagai bahan latihan kalian sebelum pelaksanaan tes SKDCAT. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke latihan soal ya, saya akan jelaskan dulu sedikit materi tentang nasionalisme ini. Jadi nasionalisme ini pada intinya adalah paham ataupun ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Yakni mencintai bangsa dan negara Indonesia tentunya ya. Paham nasionalisme ini tentunya menekankan seseorang warga negara untuk memiliki jiwa loyalitas atau kesetiaan serta bangga akan identitas negara mereka sendiri. Nah, kalau di Indonesia artinya ada namanya identitas nasional. Nanti akan kita bahas apa saja identitas nasional itu. Nah, tujuan nasionalisme ini antara lain menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, membangun hubungan yang harmonis dan rukun terhadap sesama, mempererat tali persaudaraan antara sama masyarakat, warga negara, sebagai upaya melawan tindakan ekstremisme atau melawan hukum negara, atau sebagai upaya menumbuhkan semangat rela berkorban bagi negara dari semua ancaman. Nah, ini tujuan dari adanya nasionalisme ini. Nah, adapun faktor pembentuk dari nasionalisme ini antara lain persatuan etnis. Jadi di Indonesia kan banyak etnis tertentu atau etnis suku-suku ya. Nah, ini disatu padukan menjadi satu yang nantinya akan membentuk yang namanya nasionalisme. Kemudian kesamaan, kesatuan budaya, ada istiadat, kesamaan nasib ya, seperjuangan misalnya sama-sama terjajah. Nah, ini akan membentuk faktor yang namanya nasionalisme. Kesamaan agama, kemudian memiliki cita-cita bersama atau kesamaan ide dan juga kesamaan ideologi. Nah, faktor-faktor inilah yang nantinya akan membentuk yang namanya nasionalisme di suatu negara. Dari keenam ini tentunya memiliki kaitan erat dalam membentuk nasionalisme yang ada di Indonesia. Nah, prinsip nasionalisme itu ada 5. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan dalam hal ini adalah kesatuan wilayah, ya, kesatuan bangsa, kesatuan karena adanya bahasa, ideologi, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem perekonomian, pertahanan, dan aturan kebudayaan. Nah, jadi prinsip nasionalisme yang pertama itu adalah kesatuan atau unity. Jadi memiliki rasa persatuan karena kesamaan, entah itu dalam bangsa, bahasa, pemerintahan, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip nasionalisme freedom atau kebebasan. Kebebasan ini dalam konteks artinya setiap masyarakat, setiap anggota dari bangsa atau masyarakat negara itu diberikan kebebasan, memiliki hak kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Dalam hal apa saja ya, beragama, berbicara, berpendapat, berkelompok, berorganisasi, dan kebebasan lainnya tentunya yang diatur oleh hukum ya. Kemudian kesamaan ini artinya memiliki kesamaan dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban ya. Jadi masyarakat di suatu negara itu memiliki kesetaraan, baik itu dalam kedudukan secara hukumnya, secara hak dan juga kewajiban. Kemudian kepribadian atau personality artinya prinsip identitas, yakni memiliki harga diri, rasa bangga dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya. Jadi identitas negara itu banyak ya, dan ini identitas negara tersebut menjadi kebanggaan dari seseorang atau dari warga negaranya. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip nasionalisme. Kemudian prestasi artinya cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebesaran dan kemanusiaan dari bangsanya. Jadi artinya kalau prestasi ini memiliki impian, memiliki cita-cita ya. Cita-citanya apa? Mewujudkan kesejahteraan bersama ya. Kemudian menciptakan yang namanya persatuan dan kesatuan, kedamaian ya. Dan intinya menjadikan negaranya negara yang berdaulat, artinya negara yang bebas, tidak terpengaruh dengan bangsa yang lainnya. Nah, kemudian
Dalam nasionalisme ini atau dalam memiliki jiwa nasionalisme itu artinya masyarakat atau diri penduduknya ya itu memiliki kebanggaan dengan identitas negaranya. Nah, identitas negara itu apa? Identitas negara adalah suatu ciri yang dimiliki oleh sebuah bangsa atau negara yang membedakan bangsa atau negaranya itu dengan bangsa atau negara lain. Nah, jadi kalau di Indonesia itu ada namanya 9 identitas negara ya. Tapi fungsi dari identitas nasional ini ya. Fungsi dari identitas nasional ini yang pertama sebagai pemersatu bangsa. Kemudian sebagai pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, sebagai jati diri bangsa atau ciri khusus ya bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, sebagai pelindung dari dampak buruk globalisasi, artinya sebagai filter ya, sebagai filter dari budaya-budaya globalisasi ya yang masuk ke Indonesia, sebagai alat interaksi, artinya identitas nasional dalam konteks bahasa, sebagai landasan dan juga dasar negara. Identitas negara Indonesia atau identitas nasional ini ada 9 ya. Yang pertama adalah bahasa negara. Bahasa negara kita adalah Indonesia. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kemudian dasar negara kita atau falsafah negara kita Pancasila. Lambang negara kita ada Garuda Pancasila, bendera negara kita merah putih. Sistem pemerintahan kita atau sistem negara kita adalah sistem presidensil. Kemudian bentuk negara kita konstitusional, kemudian lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dan juga konstitusi negara kita adalah Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang NRI 1945. Nah, materi-materi inilah yang penting kalian harus pelajari, harus kalian ingat, karena konsep dari nasionalisme itu tidak jauh-jauh dari yang namanya tujuan nasionalisme, kemudian prinsip nasionalisme, dan juga tentang identitas nasional. Nah, 3 poin kata kunci materi ini harus kalian ingat ya, setidaknya kalian harus tahulah sedikit banyaknya agar saat menjawab nanti soal tentang nasionalisme kalian tidak kebingungan lagi ya. Yang penting kalian harus tahu 9 identitas nasional ini sangat ataupun banyak soal-soal yang masuk dalam soal tes SKDCAT yang didapatkan oleh peserta, baik yang mereka mengikuti SKDCAT sekolah kedinasan ataupun CPNS. Nah, jadi ini sedikit materi ya tentang nasionalisme, silakan teman-teman pelajari, dan sebenarnya ini sudah saya buatkan videonya lebih lengkap, bisa kalian lihat di playlist, ini ada tentang materi dari nasionalisme ini. Nah, sebelum kita masuk ke latihan seperti biasa saya akan jelaskan sedikit PR ya yang saya berikan kepada teman-teman semuanya pada materi ataupun video sebelumnya, yakni tentang butir-butir ataupun implementasi nilai Pancasila. Oke, langsung kita baca ya. Apa alasan utama Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Jadi Pancasila ini menjadi dasar negara Indonesia ya. Tetapi apa alasan utamanya? Kenapa Pancasila itu dijadikan dasar negara? Oke, kita lihat ya jawabannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Pancasila mengandung nilai-nilai yang bisa menjadi landasan dan arah bagi masa depan Indonesia. Kenapa ini pilihan yang benar ya pada pertanyaan ataupun pada soal ini? Kita lihat ideologi Pancasila atau ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka. Artinya Pancasila sanggup dan mampu untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar negara agar menjadi panduan, pedoman, serta landasan dalam mengatur dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, artinya kenapa Pancasila ini dijadikan dasar negara? Karena Pancasila ini merupakan ideologi terbuka, ya. Karena dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai yang tentunya fleksibel, mengikuti arus perkembangan zaman ya. Walaupun berkembangnya zaman, tetapi nilai-nilai Pancasila itu bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman tersebut ya. Jadi tentu dalam mengambil sebuah kebijakan, dalam mengatur rakyatnya, dalam bertingkah laku rakyatnya sehari-hari, itu menjadi landasan ya. Dan tentunya menjadi arah bagi masa depan Indonesia, bagi pemerintahan, bagi pemangku kebijakan mengambil kebijakan, menyusun undang-undang ya. Tentunya tidak boleh yang namanya bertentangan dengan yang namanya nilai-nilai dari Pancasila ini. Jadi itu ya kenapa Pancasila dijadikan dasar negara, alasannya karena Pancasila itu adalah merupakan ideologi terbuka, artinya bisa menyesuaikan
dengan yang namanya perkembangan zaman dan tentunya menjadi panduan, pedoman serta landasan dalam mengambil kebijakan dalam menjalankan kehidupan baik bagi masyarakat, baik bagi negaranya, tentunya bagi masa depan Indonesia. Jadi itu ya jawabannya untuk PR, itu jawabannya adalah yang D. Dan yang lain ini sebenarnya sudah masuk dalam konteks yang D ya. Jadi sudah tercover semuanya. Oke, kita masuk ke latihan yang pertama dari nasionalisme ini. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman adat istiadat, budaya, suku, ras, dan agama. Peran nasionalisme yang hadir bagi masyarakat Indonesia dalam mempererat hubungan antar umat beragama. Ini ya, diimplementasikan dengan cara, jadi nasionalisme disangkut pautkan dengan yang namanya mempererat hubungan antar beragama. Jadi nasionalisme dan agama. Jadi implementasinya itu yang bagaimana? Kita lihat jawaban yang A, fokus akan keyakinan diri sendiri tanpa memperdulikan agama lainnya. Ini tentu salah ya, karena di Indonesia banyak agama. Jadi kita tidak bisa fokus dengan keyakinan diri sendiri dan tentunya tanpa memperdulikan agama lainnya juga. Ini jawaban yang salah. B, mengutamakan hukum agama sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Ini juga tentu salah karena negara kita adalah negara hukum. Jadi bukan hukum agama ya di Indonesia. Jadi salah ini. Memperbanyak membentuk organisasi dan kelompok agama demi mempermudah komunikasi antar umat beragama. Organisasi kelompok agama itu baik ya, tetapi dengan memperbanyak pembentukan organisasi dan tujuannya ini mempermudah komunikasi, ini sebenarnya jawaban yang kurang tepat karena organisasi dan kelompok agama yang terlalu banyak nantinya akan menimbulkan persoalan-persoalan yang kompleks antar umat beragama, bisa timbulnya perpecahan-perpecahan. Sekarang aja kalau kita lihat organisasi keagamaan itu sudah banyak dan sudah banyak contohnya juga bahwa organisasi atau kelompok agama tersebut yang tidak sesuai ya, dan akan timbulnya yang namanya paham-paham yang dilarang di Indonesia, seperti contohnya paham radikalisme. Ini jawaban yang salah. D, melakukan interaksi yang positif dengan agama mayoritas agar persatuan tetap terus terjaga. Agama mayoritas ini agama yang paling banyak penganutnya ya. Kalau di Indonesia artinya agama Islam, tetapi di Indonesia bukan hanya agama Islam, banyak juga agama-agama lainnya. Ada Hindu, Kristen, Protestan ya, Katolik, kemudian Buddha ya, Konghucu. Jadi bukan agama mayoritas saja, jadi banyak agama-agama lainnya. Jadi ini jawaban yang kurang tepat. E, berdialog dengan agama lainnya agar dapat memperkuat hubungan antar umat beragama. Nah ini baik nih, berdialog, karena kita Indonesia ini negara yang namanya mengedepankan musyawarah mufakat. Jadi berdialog dengan sesama pemuka agama ini baik. Kenapa? Kita lihat jawabannya. Karena berdialog antar umat beragama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena berdialog masyarakat bisa memahami. Karena dengan berdialog masyarakat bisa memahami perbedaan satu sama lain sehingga perdamaian tetap terus terjaga. Nah ini kata kuncinya adalah bahwa dengan adanya dialog kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena dengan dialog artinya kita dapat menjaga perdamaian, tidak timbulnya rasa was-was, tidak timbulnya rasa saling curiga, sehingga yang namanya perdamaian di antara umat beragama ini dapat terus terjaga. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Nah, soal kedua atau nomor 2, Undang-Undang 1945 pasal 28J ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini artinya tentang HAM, hak asasi manusia, di mana kita harus menghargai hak asasi manusia sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kedua ya. Oke, kalau belum tahu, ini video sebelumnya sudah saya bahas. Jadi hak asasi manusia, menghargai, menghormati hak asasi manusia ini masuk ke dalam implementasi pengamalan sila-sila Pancasila yang kedua. Nah, jawabannya ataupun pertanyaannya, sikap yang mencerminkan nasionalisme sesuai dengan pasal tersebut atau pasal 28J ayat 1 ini bercerita atau menjelaskan tentang setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Oke, kita lihat, melaksanakan kewajiban dengan mengharapkan hak yang sesuai. Ini salah jawabannya. Karena kenapa?
Melaksanakan kewajiban dengan mengharapkan, artinya tidak ikhlas ya di sini. Artinya ada harapan ya. Sedangkan kalau kita menjalankan kewajiban, maka hak akan datang dengan sendirinya sesuai dengan kewajiban yang kita laksanakan. Sadar bahwa di dalam hak orang lain ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, ini ya, ini jawabannya bisa saja benar karena di dalam hak orang lain itu ada kewajiban kita yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian wajib menuntut hak terlebih dahulu agar kewajiban dapat terlaksana dengan baik. Ini tentu salah. Kita menuntut hak dulu sedangkan kewajiban belum terlaksana. Mengedepankan hak diri terlebih dahulu. Mengutamakan hak diri. Ini aja udah salah kata-katanya ya. Sebelum menghormati hak orang lain. Oke. Sadar bahwa setiap orang memiliki kemampuan memaksakan. Oke. Kita nggak boleh memaksakan hak dan kewajiban. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Kenapa yang B? Karena pasal 28J ayat 1 ini memiliki makna bahwa di dalam hak orang lain terdapat kewajiban, ada kewajiban kita yang harus dilaksanakan. Apa kewajiban kita ini? Kewajiban kita adalah menghormati serta menghargai hak azazi orang lain. Nah, ini kewajiban kita. Orang lain memiliki hak ya, jadi hak hidupnya. Nah, tugas kita adalah menghargai ya, menghormati hak mereka. Jadi tidak boleh kita mengintervensi, memaksakan orang lain tersebut menuruti apa yang sesuai kita inginkan. Jadi itu tidak boleh. Kita harus menghargai dan menghormati hak azazi orang lain. Dengan menghormati hak orang lain, sikap nasionalisme yang tumbuh dapat menyadarkan kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi nilai Pancasila. Nah, jadi ini ya kata kuncinya. Kalau berbicara tentang pasal 28J ayat 1 artinya berbicara tentang hak orang lain. Artinya kita harus menghormati, menghargai hak azazi orang lain. Tidak boleh yang namanya ada paksaan, tidak boleh kita meminta orang lain tersebut menuruti apa yang kita mau. Jadi kita harus menghargai apa yang menjadi keputusan dan apa yang menjadi hak ya dan kewajiban dari orang lain tersebut. Nah, ini untuk soal yang nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan sikap nasionalisme sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga. Oke. Nasionalisme, sikap nasionalisme pada sila ketiga. Ingat, sila ketiga itu berbicara tentang persatuan dan kesatuan ya. Sila ketiga itu berbicara tentang persatuan dan kesatuan. Oke. Dan kesatuan. Salah satu poin penting adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan golongan. Nah, ini golongan ya. Ini kata kunci pentingnya. Kita lihat jawabannya. Ini sikap nasionalisme kemudian dikaitkan dengan sila ketiga. Menyadari bahwa kita merupakan bagian dari manusia lainnya. Menyadari bahwa kita merupakan bagian dari manusia lainnya. Ini lebih tepat masuk ke pengamalan sila kedua ya. Karena kita sesama manusia, hubungannya, interaksi sesama manusia. Kita menyadari bahwa kita itu memiliki hak dan kewajiban kita ya kepada orang lain atau kepada manusia lainnya. Jadi ini masuk ke dalam pengamalan sila kedua. Kemudian terus mengembangkan sikap cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia di atas segala-galanya. Nah, ini bisa jadi benar ya, karena sikap cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia di atas segala-galanya. Nah, ini bisa saja benar jawabannya. Kita save dulu. Memiliki toleransi dalam menjalankan kehidupan antar umat beragama. Ini masuknya ke poin yang ke-1 ya. Kemudian mengedepankan ataupun sila ke-1 ini tadi ya. Mengedepankan sikap kekeluargaan, kebersamaan serta kerjasama demi kemajuan bangsa. Kerjasama demi kemajuan bangsa artinya ada unsur keadilan, kemudian pemerataan ya, pemerataan sosial. Nah, kalau berhubungan dengan kerjasama demi kemajuan bangsa ya, ini masuknya ke dalam pengamalan sila kelima ya. Kemudian tidak menggunakan hak milik orang lain yang dapat merugikan kepentingan bangsa, kepentingan bersama ya. Artinya kalau kita mengganggu hak orang lain
maka dapat merugikan kepentingan orang lain juga, kepentingan orang yang banyak ya, kepentingan bersama. Ini masuknya kepada pengamalan sila kelima. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B, karena ini lebih tepatnya ya kepada menunjukkan sikap nasionalisme sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Kita lihat jawabannya. Nah ini ya. Sila ketiga Pancasila berbicara tentang nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa merupakan salah satu perwujudan sikap nasionalisme. Nah, ini jawabannya. Jadi, sikap nasionalisme itu artinya sikap yang mencintai, bangga terhadap bangsa Indonesia, terhadap tanah air Indonesia di atas segala-galanya. Jadi, kita mengedepankan dulu, mengutamakan dulu bangsa dan negara kita ya, baru mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Karena salah satu nilai-nilai yang terdapat dalam sila ketiga itu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, jawaban nomor 3 adalah B ya, karena sesuai sikap nasionalisme dengan pengamalan sila ketiga. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, silakan bagi teman-teman yang mungkin masih berminat ya, bimbingan belajar kelas masih dibuka. Semoga kalian yang habis menonton video ini masih kebagian kuotanya ya, dan belum ditutup ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin persiapan untuk sekolah kedinasan tahun depan, bisa juga kalian daftar bimbel atau bisa latihan tryout. Kalian bisa beli di 15.000. Caranya kalian tinggal klik link yang ada di bio Instagram saya untuk daftar tryoutnya. Atau kalau ingin daftar bimbel bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa DM ke Instagram saya Mili Umri juga. Lanjut ke soal yang keempat, identitas nasional. Oke, ini masih ada kaitannya ya, identitas nasional dengan nasionalisme, karena salah satu sikap kita dalam menjaga ya, ataupun dalam mengimplementasikan nasionalisme itu dengan kita menjaga, kemudian kita juga menunjukkan ya terhadap kebanggaan kita terhadap dengan identitas nasional. Identitas nasional tadi ada 9 ya, ada bahasa, kemudian ada Pancasila, Undang-Undang Dasar ya. Nah, jadi kalian silakan pelajari, kalau bisa hafal untuk identitas nasional ini. Kita baca soal nomor 4, identitas nasional adalah sebagai landasan negara dalam membantu mewujudkan negara yang berkembang serta mewujudkan cita-cita bangsa. Oke, jadi identitas nasional itu sebagai landasan pedoman negara dalam membantu mewujudkan negara yang berkembang ya. Nah, negara yang berkembang artinya negara yang terus maju ke depan serta mewujudkan cita-cita bangsa ya. Cita-cita bangsa ini mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kemudian juga membuat bangsa kita menjadi sejahtera. Itu merupakan wujud ataupun cita-cita dari bangsa Indonesia. Selain itu, identitas nasional juga sebagai pelindung dampak buruk dari adanya globalisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan, melindungi dampak buruk dari adanya globalisasi artinya memfilter budaya-budaya, memfilter ya hal yang baru, ide, pikiran, gagasan ataupun hal yang lainnya yang masuk ke dalam negara Indonesia, kepada bangsa Indonesia ini. Jadi itu fungsi dari identitas nasional. Nah, dalam konteks nasionalisme hal ini diimplementasikan dengan cara, nah ini ya, kita lihat jawabannya. Mencoba hal-hal yang baru yang viral di media sosial. Ini jawabannya tentu salah, karena identitas nasional tadi salah satu fungsinya adalah sebagai pelindung dampak buruk dari adanya globalisasi. Sedangkan ini mencoba, artinya tidak ada filter di sini. Jadi ini jawaban yang salah. Mengkombinasikan tarian tradisional dengan tarian modern dari barat dan timur. Ini juga tentu salah, karena tarian tradisional kita ini cukup banyak, budaya ada kita cukup banyak. Jadi tarian tradisional itu tidak perlu ya kita kombinasikan dengan tarian modern dan tarian dari barat atau timur ya. Jadi kita harus menunjukkan keunikan ciri khas dari bangsa kita. Ini jawaban yang kurang tepat. Menggunakan produk-produk impor demi memajukan UMKM nasional. Harusnya kalau mau memajukan UMKM nasional jangan impor, jadi gunakan produk-produk dalam negeri. Malah lebih baik kita itu harus mengekspor, bukan malah mengimpor. Jadi ini jawaban yang kurang tepat. Mendukung kebijakan hilirisasi dalam pengoptimalan sumber daya alam. Hilirisasi artinya menggunakan produk dalam negeri, mengelolanya dengan sendiri ya. Itu yang dimaksud dengan hilirisasi. Ini baik jawabannya, kita save dulu. Mengembangkan produk dalam negeri tanpa memperdulikan perkembangan globalisasi. Kita nggak bisa mengembangkan produk dalam negeri tanpa kita tidak memperdulikan ya perkembangan globalisasi. Kita tetap memperdulikan perkembangan globalisasi,
tapi kita harus juga yang namanya memfilter ya, memfilter apa-apa yang masuk ya untuk mengembangkan yang namanya sumber daya ataupun mengembangkan produk ya ataupun hal-hal yang ada dalam negeri. Tentunya globalisasi ini juga penting, tetapi kita harus memfilter. Jangan sampai kita tidak memperdulikan terkait dengan perkembangan globalisasi. Kalau kita tidak memperdulikan, maka tidak akan pernah negara kita yang namanya berkembang maju ya. Oke, jadi jawabannya kalau di sini lihat adalah jawaban yang D. Kenapa kira-kira mendukung kebijakan hilirisasi dalam pengoptimal sumber daya alam? Kita lihat jawabannya. Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan baku secara mandiri agar menjadi barang siap pakai guna meningkatkan daya saing di pasar internasional sehingga memperkuat pendapatan nasional. Sikap nasionalisme yang tercermin erat dengan penggunaan serta pemanfaatan produk dalam negeri. Nah, jadi ini untuk soal yang keempat ini, jadi kita itu harus mendukung kebijakan ya, kebijakan hilirisasi. Karena kebijakan hilirisasi ini dampak positifnya sangat banyak. Karena kita tidak lagi mengekspor bahan baku mentah keluar, malah kita secara mandiri ini mengelolanya kita membuat pabrik di sini, kemudian barang jadinya ya, sumber daya alam kita kelola sendiri, kemudian hasilnya baru kita ekspor keluar. Jadi bukan bahan mentahnya kita ekspor, tapi hasilnya. Tujuannya apa? Agar dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional dan tentunya memperkuat perekonomian dan juga pendapatan nasional. Nah, ini jawaban yang paling tepat untuk kita memiliki sikap nasionalisme, karena kita dengan mendukung kebijakan yang positif ini artinya kita mendukung demi kemajuan bangsa Indonesia ya. Jadi ini jawaban untuk soal yang keempat. Soal kelima, Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia sekaligus menjadi awal kemunculan nasionalisme di Indonesia. Berikut tujuan awal didirikannya Budi Utomo. Nah, apa tujuan didirikannya Budi Utomo ini? A. Menyatukan rakyat untuk melawan penjajah sampai meraih kemerdekaan. B. Menyatukan para pedagang Islam di tengah penjajahan kolonial. Memajukan pendidikan masyarakat Indonesia saat itu, menentang sistem perbudakan, menyatukan para pemuda yang terpecah belah oleh organisasi-organisasi kepemudaan. Nah, ini PR untuk teman-teman semuanya ya. Silakan kalian bahas di kolom komentar. Kira-kira tujuan dibentuknya Budi Utomo ini apa? Karena banyak soal-soal yang tentang nasionalisme ini ya. Yang berkaitan dengan sejarah-sejarah bangsa tentang nasionalisme bisa masuk dalam Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda, kemudian Budi Utomo, kemudian Independent Parties ya, kemudian Serikat Dagang Islam ya. Ya, ini merupakan pembahasan tentang yang namanya nasionalisme ya. Terkadang soal-soal yang seperti ini banyak juga masuk yang didapatkan oleh para peserta. Nah, di konteks soal kelima ini silakan kalian bahas di kolom komentar, berikan alasannya ya, kenapa atau apa tujuan awal didirikannya Budi Utomo ini. Silakan teman-teman bisa bahas di kolom komentar dan pastinya kita akan bahas jawabannya, kita akan beri jawabannya di video berikutnya ya. Terima kasih untuk teman yang sudah menonton video ini. Silakan kalian bantu subscribe, share video ini jika kalian merasa bermanfaat, bantu like, dan silakan jika ada request materi silakan kalian tulis di kolom komentar dan akan kita buatkan sesuai dengan request dari teman-teman semuanya yang komentar di kolom video ini ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi yang berminat ikut bimbel silakan kalian daftar, yang mau tryout juga silakan ya, hanya 15.000 dan pastinya semangat belajar. Jangan lupa latihan karena SKDCAT adalah tahapan yang paling banyak menggugurkan peserta baik CPNS ataupun sekolah kedinasan. Dan saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.